Semuanya, selamat datang kembali di course Statistik Dasar untuk Machine Learning. Nah, hari ini kita masuk ke salah satu fondasi terpenting ya dalam Machine Learning, yaitu teori probabilitas. Nah, ya, banyak orang belajar Machine Learning itu langsung ke model, langsung ke coding, tapi tanpa tahu bahwa model Machine Learning ini sebenarnya hanyalah implementasi dari konsep probabilitas dan statistika. Nah, di video ini kita akan belajar apa itu probabilitas, jenis-jenisnya, distribusi, hingga bagaimana teorema Bayes dan F. Bayes ini bekerja secara intuitif. Kita langsung saja, apa itu probabilitas? Probabilitas adalah ukuran kemungkinan sebuah peristiwa terjadi. Berikut adalah rumus dari peluang ya, di mana peluang A sama dengan N dari A per N dari S. Nah, misalnya nih, dari 100 email yang kita punya, 30 adalah spam. Maka probabilitas email acak merupakan spam adalah 30 dibagi 100. Jadi 0,3. Nah, dalam machine learning, probabilitas ini digunakan untuk yang pertama, mengukur ketidakpastian. Yang kedua, menghitung peluang sebuah kelas dan membuat keputusan berdasarkan data. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis probabilitas. Ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada probabilitas klasik, probabilitas empiris, dan probabilitas subjektif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah probabilitas klasik, digunakan ketika kita tahu semua hasil memiliki peluang yang sama. Contohnya adalah deduksi imbang. Peluang muncul angka 6 adalah 1/6. Ini berbasis konsep simetri. Nah, yang kedua yaitu probabilitas empiris. Probabilitas empiris ini probabilitas yang diperkirakan berdasarkan data observasi atau percobaan historis, yaitu frekuensi relatif kejadian dalam banyak pengulangan. Contohnya, jika dalam satu percobaan suatu peristiwa A terjadi 20 kali, maka perkiraan probabilitas empirisnya yaitu 20/100, sama dengan 0,2. Lanjut ke yang ketiga, yaitu probabilitas subjektif. Probabilitas yang berdasarkan keyakinan, pengalaman, atau penilaian pribadi, bukan semata dari asumsi simetri atau data frekuensi lengkap. Jadi untuk probabilitas subjektif ini tuh berdasarkan pengalaman atau intuisi ya. Nah, contohnya seorang analis pasar bisa memperkirakan ada 80% kemungkinan saham X akan naik bulan depan berdasarkan pengalaman dan intuisinya dari seorang analis tersebut. Jadi meskipun data historis lengkapnya itu mungkin tidak tersedia. Oke, selanjutnya aksioma dasar probabilitas. Jadi ada 3 aturan dasar Kolmogorov ya. Yang pertama, probabilitas berada pada rentang 0 sampai 1, dan yang kedua, probabilitas seluruh ruang sampel yaitu sama dengan 1. Dan yang terakhir, jika dua kejadian tidak bisa terjadi bersamaan, peluang salah satunya adalah jumlah keduanya. Dalam kehidupan nyata, informasi laut itu pasti selalu muncul. Dan machine learning harus bisa memperbarui prediksi berdasarkan evidence baru. Disinilah probabilitas bersyarat dan teorema Bayes berperan. Jadi untuk probabilitas bersyarat ini adalah peluang terjadinya A dengan syarat bahwa B sudah terjadi. Nah, berikut adalah rumusnya ya. Rumus peluang dari di mana peluang terjadinya A dengan syarat bahwa B sudah terjadi. Contohnya adalah dari 100 pelanggan, 40 pembeli minuman dan 25 juga membeli snack. Maka 25/40 sama dengan 0,625. Ini artinya peluang seseorang membeli snack dengan syarat dia membeli minuman. Jadi peluangnya adalah 0,625. Lalu selanjutnya teorema Bayes. Teorema Bayes ini digunakan untuk memperbarui probabilitas berdasarkan bukti baru. Jadi tantangan teorema Bayes yaitu dalam data berdimensi tinggi. Untuk mengurangi kompleksitas, Naive Bayes membuat asumsi sederhana yaitu asumsi independensi. Artinya setiap hitung dianggap saling independen secara kondisional terhadap kelas Y. Dengan asumsi ini, yang pertama, perhitungan menjadi linear bukan eksponensial. Yang kedua, kebutuhan data lebih sedikit. Dan yang ketiga, pelatihan dan prediksi menjadi sangat cepat. Dan yang terakhir, model tetap stabil meskipun data besar dan fitur banyak. Akan mencoba untuk contoh sederhana dari teorema Bayes. Di sini sudah didefinisikannya bahwa pada PH, di sini artinya probabilitas hipotesis,
Baris kedua ini artinya probabilitas evidence jika hipotesis benar. Dan untuk PE-nya yaitu sama dengan 0,5, di mana PE ini adalah probabilitas evidence, dan PH given E-nya yaitu PE given H dikalikan PH per PE. Dan jadi nanti akan keluar hasilnya probabilitas hipotesis setelah evidence. Nah, ini sudah keluar ya hasilnya, di mana probabilitas hipotesis setelah evidence-nya yaitu 0,32. Jadi awalnya itu probabilitas hipotesisnya adalah 20%. Dan setelah mendapat evidence, probabilitas meningkat menjadi 32%. Jadi artinya evidence tersebut meningkatkan keyakinan bahwa hipotesis benar. Selanjutnya kita masuk ke inti dari model probabilitas, yaitu variabel acak dan distribusi probabilitas. Nah, variabel acak ini ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu ada discrete dan juga continue, di mana discrete ini contohnya yaitu jumlah pelanggan dan jumlah error. Nah, untuk continue sendiri, contohnya itu tinggi badan dan suhu. Discrete dan continue ini mereka mempunyai masing-masing distribusi. Nah, untuk discrete yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Dan untuk continue itu distribusi normal dan eksponensial. Mari kita langsung saja ke contoh Python-nya ya untuk melihat bagaimana perbedaan dari masing-masing distribusi ini. Yang di sini kita import binom terlebih dahulu supaya kita bisa menggunakan fungsi dari binomnya. Nah, di sini kita definisikan bahwa P ini sama dengan binom.pmf, di mana K-nya sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 10, dan P-nya adalah 0,5. Kita coba print probabilitas mendapat 3 sukses dari 10 percobaan. Udah muncul ya outputnya, probabilitas mendapat 3 sukses dari 10 percobaan yaitu 0,117. Nah, ini distribusi untuk jumlah sukses dalam percobaan Bernoulli. Oke, selanjutnya kita akan coba ke distribusi Poisson. Di sini juga semuanya kita jangan lupa untuk import terlebih dahulu. Kalau tadi binom dan sekarang kita menggunakan Poisson. Di mana didefinisikan terlebih dahulu untuk K-nya itu sama dengan 2 dan mu-nya ini sama dengan 4. Kita akan coba langsung print. Nah, di sini keluar ya outputnya. Probabilitas 2 kejadian jika rata-ratanya 4 sama dengan 0,147. Nah, Poisson ini digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian per interval waktu. Nah, selanjutnya kita ke distribusi continue. Oke, di sini kita juga sama ya untuk jangan lupa import terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan norm dan kita juga menggunakan NumPy. Dan di sini kita definisikan X dan Y-nya, dan jangan lupa untuk import matplotlib.pyplot untuk kita memvisualisasi. Kita coba jalankan ya. Ya, dan ini menghasilkan kurva lonceng yang sangat terkenal ya, di mana banyak model machine learning seperti logistic regression itu berakar pada distribusi normal gitu. Jadi ini kurva loncengnya ini membentuk distribusi normal. Jadi probabilitas bukan hanya angka, tapi bahasa utama yang digunakan model untuk memahami data. Mulai dari bias, distribusi, hingga prediksi probabilitas, semuanya menjadi fondasi machine learning modern. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa di materi berikutnya.